Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nupus, salah satu mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau yang sering disebut dengan FUAD. FUAD merupakan salah satu fakultas dari 4 fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Berbicara soal FUAD, tentunya FUAD tidak hanya mengutamakan yang namanya kuantitas, tapi juga kualitas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mau bukti? Ini salah satu buktinya. Kita banyak memiliki piala yang diraih oleh para mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, piagam dan lain sebagainya. Kita juga punya salah satu mahasiswa berprestasi dari FUAD. Namanya Mayada. Halo, nama saya Mayada Azhara, asal prodi dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Prestasi yang saya dapat itu salah satunya kemarin saya ikut MTQ di Banjarmasin, MTQ nasional. Ya, di Banjarbaru, di Kiram Park. Saya ikut golongan 5 juz dan tilawah, tapi sayang sekali belum dapat waktu itu. Tapi dapatnya itu waktu di Provinsi Kalimantan Tengah juara 1. Buat teman-teman FUAD, pesan dari saya itu banyak-banyak belajar untuk bisa mencapai prestasi seperti ini, karena saya pun juga banyak kerintangannya untuk mencapai prestasi ini, salah satunya. Buat teman-teman yang mau tahu, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu punya apa aja sih program studinya? Ada program studi komunikasi dan penyiaran Islam, sejarah peradaban Islam, bimbingan konseling Islam, dan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Halo guys, perkenalkan nama saya Rano Saputra dari mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam. Di sini saya ingin sedikit membicarakan mengenai program studi sejarah peradaban Islam. Apa sih sebenarnya itu begitu? SPI menjadi pilihan yang sangat tepat untuk teman-teman karena banyak mengatakan di luar sana mahasiswa sejarah itu memiliki suatu kutukan, yaitu selalu menempel dengan buku. Namun sebenarnya bukan suatu kutukan. Karena pada dasarnya buku itu membuka jendela wawasan kita, membuka pemikiran kita, dan juga menambah pengetahuan kita semua. Nah, wah, langsung ada yang tertarik teman-teman. Wah, bukan kaleng-kaleng ya kali ini. Kalian yang masuk SPI jangan khawatir bingung mau kerja di mana, bro. Masih bisa jadi pengajar sejarah, jadi sejarawan, jadi tour guide wisatawan, dan juga bisa bekerja di bidang museum dan juga sejenisnya gitu. Ayo segera masuk ke SPI teman-teman dan rasakan sensasi masuk di sejarah. Halo guys, kenalin aku Via dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam YIN Palangkaraya. Di sini aku mau kenalin sama teman-teman apa itu BKI atau Bimbingan Konseling Islam. BKI adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi di BKI kita tuh belajar tentang gimana cara kita menyelesaikan masalah, kita mempelajari manusia, mempelajari sikap dan perilaku manusia. Dan di situ juga kita bakalan mendapatkan pengetahuan banyak tentang psikologi gitu, teman-teman. Walaupun sebenarnya bukan psikologi, karena psikologi itu sebenarnya ada jurusannya sendiri gitu. Cuman di konseling ini kita emang banyak belajar tentang psikologi. Jadi di BKI itu kita punya lab konseling. Di situ kita ada praktek konseling gratis. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau konseling, kita bisa langsung datang ke lab, dan dari situ kita nggak cuma belajar tentang teori-teori konseling doang, tapi kita juga praktik tentang gimana sih caranya konseling, gimana sih caranya kita menyelesaikan masalah orang lain, bagaimana cara kita menguasai diri kita. Dalam arti menguasai itu kita bisa mengerti diri kita, memahami diri kita, karena itu penting banget buat kehidupan kita selanjutnya. Jadi prospek kerja BKI itu sangat luas ya teman-teman, karena BKI itu bukan cuman ada di pendidikan, tapi di sosial juga. Karena BKI yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu adalah BKI yang sifatnya sosial atau umum. Jadi banyak ranah kerjanya. Misalnya salah satunya menjadi konselor, terus bekerja di KUA, bekerja di dinas sosial, bekerja di Bapas, bekerja di lapas, terus juga bisa menjadi tenaga pendidik juga. Oke teman-teman, ayo gabung di Bimbingan Konseling Islam. Salam konselor. Oke. Halo guys. Kalian anak pondok ya? Bukan.
Anak pondok nggak? Iya, ini tepat nih buat kalian yang anak pondok ya. Ilmu Al-Quran dan tafsir adalah prodi yang tepat buat kalian. Tapi nggak menutup kemungkinan sih buat kalian yang lulusan SMA, SMK, bahkan aliyah juga, kalian mampu untuk mengembangkan ilmu agama kalian di sini. Karena tujuan dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di sini adalah untuk mempersiapkan generasi muda Islam yang siap terjun ke masyarakat sesuai dengan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir, teman-teman. Program unggulan, saya kasih tahu buat teman-teman. Program studi ilmu Al-Quran tafsir ada yang namanya program Jamiatul Qura wal Hufaz. Nah, jadi itu adalah program bagi para kalian pencinta Al-Quran. Misal nih, para qori-qori'ah, para hafiz-hafizah, suka yang kaligrafi, ada bakat di karya penulisan ilmiah juga. Jadi baca kitab juga. Jadi ada banyak. Tentunya sesuai dengan kajian Al-Quran dan tafsir. Bagi kalian ikut MTQ pasti cocok ini. Satu lagi sih, program unggulan dari ilmu Al-Quran tafsir itu ada PKU. Iya, namanya PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Oke, Pendidikan Kadar Ulama di sini sangat membantu untuk setelah kalian lulus dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena kalian yang masuk ke program Pendidikan Kadar Ulama, kalian sudah direkomendasi dari daerah kalian. Misal dari kabupaten kalian ketika lulus kalian akan langsung terjun kerja untuk di daerah kalian ya. Tentunya bisa di Kemenak, bisa di lembaga Islam lah tentunya. Terakhir, saya ngajak kawan-kawan semua jangan lupa untuk gabung di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir di Yayan Palangkaraya tentunya. Kami tunggu. Bye-bye. Hai, aku Siti Nurul Pasapitri. Kali ini aku bakalan membahas program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ajarkan studi ilmu komunikasi yang terintegrasi dengan penyiaran dan dakwah Islam. Jadi ini merupakan nilai lebih loh untuk mahasiswa. Jadi ayo bagian dari kita KPI. Klik ya nanti prodi KPI. Nah, jadi prodi KPI ini diajarkan kita dalam perspektif Islam yang nanti mungkin bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk karir kita ke depan. Karena bahwa kita ketahui Indonesia penduduknya mayoritas Islam. Jadi hal-hal yang seperti public speaking, public relation itu semua tidak hanya fokus di studi ilmu komunikasi, namun nanti bisa kita barengkan dengan pemikiran Islami gitu. Jadi prospek kerja dari lulusan komunikasi penyiaran Islam kita ada seperti misalnya penulis lepas, terus kita juga bisa jadi wartawan, kita bisa juga jadi presenter, kita bisa juga jadi pendakwah. Nah, jadi bagi yang suka mendengarkan tausiah, mungkin pengen cita-citanya jadi ustazah atau ustadz ya, silakan bisa masuk ya KPI gitu ya. Terus juga kita juga banyak loh di bidang kayak broadcasting, misalnya kayak editor. Kita juga bisa desain grafis. Jadi banyak sekali. Kita nggak hanya satu prospek kerja gitu. Kita banyak banget bisa menjadi apa nanti di luar sana. Jadi tenang, kalian jangan mikirkan lulusnya mau jadi apa, tapi kalian bakalan bisa mau kerja dimanapun kalian bidangnya apa. Misalnya kalian mau jadi desain grafis, kalian udah bisa. Kalian mau jadi public relation, kalian udah bisa. Kalian mau jadi penulis, kalian juga udah bisa. Jadi tunggu apa lagi, coba gitu ya. Oke, jangan lupa nih dari siswa-siswa SMA maupun madrasah aliyah maupun negeri SMK, apapun bidang kalian jangan takut untuk mencoba. Jadi kalau misalnya kalian suka broadcasting, suka selfie, kalian suka bicara di depan handphone, kalian pengen jadi selebgram, influencer, dan mau jadi yang terkenal gitu ya, jangan lupa untuk klik prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, salam komunikasi. Apa dong? Salam. Oh gitu. Gimana? Salam komunikasi. Oh, oke. 3, 2, 1. Salam komunikasi. Bye bye.
Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Dea Umilati, perwakilan dari Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, sebelumnya kan tadi sudah dibahas tentang prestasi ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beasiswa. Nah, kan gini, nggak semua anak itu dalam kondisi orang tuanya yang mampu ya. Jadi mungkin bagi kalian yang khawatir akan biaya kuliah, nggak perlu risau karena di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu menyediakan beasiswa juga, mungkin seperti Denbi, lalu ada KIP kuliah, lalu ada apa lagi? Oh, ada Basnas, terus juga ada Kalteng Berkah dan yang lain-lain ya, banyak ya. Itu intinya kalian nggak perlu risau karena pasti akan dibantu oleh pihak fakultas juga. Nah, selain itu juga di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah juga ada fasilitas. Fasilitasnya mungkin dari masing-masing program studi itu menyediakan seperti program studi komunikasi penyiaran Islam, mereka menyediakan fasilitas untuk mahasiswanya untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Lalu di bimbingan konseling Islam juga menerapkan hal serupa. Di ilmu Al-Quran dan tafsir pun juga akan didampingi oleh dosen-dosen yang menurut saya pribadi itu sangat kompeten untuk membimbing mahasiswanya. Dan yang terakhir juga di sejarah peradaban Islam itu tentu saja mereka dari pihak dosen bekerja sama dengan pihak pariwisata dari Kalteng ini sendiri. Oke, saya akan sedikit menyinggung tentang program yang ada di FUAD. Itu baik itu program dari dosen ataupun mahasiswanya, karena sebenarnya semuanya yang ada di FUAD itu mengacu pada standar mutu yang mana itu akan meningkatkan pada akreditasi yang ada di FUAD. Secara nggak langsung itu juga akan membantu kita setelah lulus untuk mempermudah di lapangan pekerjaan. Karena akreditasi yang baik akan menentukan prospek kerja kita di lapangan ke depan.